Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kakak-kakak asisten praktikum gelombang laut, terutama Kak Iren selaku PJ kelompok saya. Dan mungkin selamat malam juga buat teman-teman yang nonton video ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vicky Widianto. Saya dari kelas Oceanografi A dengan nomor NIM 260501221300056. Dan di sini saya ingin uh, membuat video penugasan H+3 yaitu tentang deformasi gelombang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu deformasi gelombang, terus jenis-jenisnya, dan juga mungkin ada sedikit tentang breakwater. Jadi deformasi gelombang sendiri itu menurut IMBAR tahun 2020 merupakan perubahan karakteristik gelombang seperti tinggi, periode, panjang, arah, dan sebagainya akibat pengaruh perubahan kedalaman dasar laut, kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arah datangnya, dan juga faktor-faktor lain seperti deformasi, terus refraksi, refleksi, difraksi, serta gelombang pecah. Jadi intinya deformasi gelombang tersebut merupakan suatu perubahan karakteristik gelombang akibat adanya faktor-faktor yang tadi. Nah, faktor-faktornya itu yang pertama ada refraksi. Jadi refraksi sendiri itu merupakan peristiwa berbeloknya arah gelombang akibat datangnya gelombang yang tidak tegak lurus dengan pantai. Selain itu, refraksi gelombang juga dipengaruhi oleh perubahan kedalaman laut. Oke, jadi di sini ada gambar refraksi kayak ini kan beda kedalaman. Ini merupakan peta kontur. Ini di sini kedalaman 0,5 tapi yang di sini 0,5-nya baru di sini. Jadi karena adanya perbedaan kedalaman, karena gelombang itu semakin dia dalam maka kecepatannya semakin tinggi, berarti kalau semakin dia dangkal berarti kecepatannya semakin kecil. Otomatis akan memengaruhi suatu arah gelombang. Dapat dilihat pada eh, gambar yang di sini itu dibelokkan ke arah kiri, sedangkan gambar yang ada di sini itu dibelokkan ke arah kanan. Nah, selanjutnya ada refleksi gelombang. Jadi refleksi gelombang itu kayak namanya aja udah refleksi, berarti dia pemantulan. Jadi refleksi gelombang tersebut sendiri merupakan pemantulan atau pergerakan secara tidak beraturan energi gelombang laut dari suatu tempat ke tempat lain karena menabrak suatu penghalang seperti batu karang atau kapal. Nah, jadi gelombang datang dari arah sini. Selanjutnya gelombangnya akan dipantulkan karena menabrak si penghalang. Dan di sini ada keterangan bahwa gelombang yang menabrak suatu penghalang tersebut bisa dipantulkan sebagian atau seluruhnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada difraksi gelombang. Difraksi gelombang tersendiri merupakan suatu peristiwa yang terjadi apabila gelombang tersebut datang dan terhalang oleh suatu penghalang yang dapat berupa bangunan pemecah gelombang atau breakwater maupun pulau. Jadi intinya kalau difraksi itu karena adanya penghalang. Itu nanti dia akan berbelok di sekitarnya atau memasuki daerah di belakang atau yang biasanya disebut dengan daerah pelindung. Pokoknya intinya difraksi itu karena adanya penghalang, terus refleksi itu pemantulan, dan refraksi itu karena adanya perubahan kedalaman. Oke, nah selanjutnya ada gelombang pecah. Gelombang pecah itu merupakan deformasi gelombang yang paling ekstrim di mana perubahan ini energi gelombangnya akan sekaligus terlepas. Jadi intinya gelombang pecah itu ketika gelombang tersebut sudah mencapai amplitudo yang maksimal dan udah sampai di bibir pantai, maka gelombang tersebut akan kehilangan bentuknya atau tidak mampu untuk mempertahankan bentuknya sehingga akan menjadi gelombang pecah. Nah, gelombang pecah tersendiri itu dibagi berdasarkan NI-nya. Jadi ada 4 gelombang pecah. Yang pertama ada spilling, plunging, collapsing, dan juga surging. Untuk spilling sendiri itu nilai NI-nya kurang dari 0,4. Untuk plunging itu nilai NI-nya 0,4 sampai 2,3. Untuk collapsing itu nilai NI-nya 2,3 sampai 3,2, dan untuk surging itu nilai NI-nya 3,2 atau di atasnya. Nah, buat aktivitas air seperti surfing itu biasanya yang digunakan adalah si plunging karena nilai NI-nya itu berkisar antara 0,4 sampai 2,3.
Nah, untuk meredam suatu gelombang sendiri agar nantinya tidak merusak infrastruktur pantai, maka diperlukan adanya breakwater, di mana breakwater adalah bangunan pantai yang didesain untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dan gangguan dari gelombang. Breakwater juga digunakan untuk mengontrol erosi dan dapat untuk mencegah terjadinya air yang tidak tenang dan menjadikan airnya tersebut menjadi tenang sehingga dapat membuat kapal atau transportasi lain dapat berlabuh dengan aman. Si breakwater ini ada 3 jenisnya yang dipelajari di modul ini. Ada tipe tunggal, ada tipe lepas pantai, dan juga ada tipe breakwater celah. Jadi karena kita di sini bahasnya breakwater, jadi di modul 4 ini ditekankan pada difraksi agar nantinya kita bisa mengetahui seberapa efisiensi dari breakwater itu sendiri. Nah, mungkin itu aja karena waktunya cuma maksimal 5 menit. Jadi saya cukupkan videonya sampai di sini. Apabila saya banyak kesalahan dalam penjelasan video yang tadi, saya minta maaf sebesar-besarnya dan mungkin selamat pagi, siang, sore, malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.